Lagi. Sekali lagi. Angkat. Lompat. Taruh. Ekstrakurikuler SD Islam Al-Fat. Dalam komplek pendidikan yang sejuk penuh pepohonan, SD Islam Al-Fat menempatkan kegiatan ekstrakurikuler di hari Sabtu. Sejumlah kegiatan itu meliputi ekstrakurikuler bela diri, bulu tangkis, tata boga, sains club, panahan, dan vokal atau seni suara. Di SD Islam Al-Fat, para siswa memilih ekstrakurikuler mana yang paling ia inginkan. Seperti halnya ekstrakurikuler tata boga. Ani, guru pendamping tata boga, menuturkan, ekstrakurikuler tata boga diarahkan sebagai bekal anak agar mampu menyiapkan kebutuhan makanan secara mandiri. Tata boga mulai ada semester ini, sudah berjalan sekitar 1 bulan. Harapannya anak-anak bisa mandiri dalam memasak atau membuat makanan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Setiap kali menu yang kami sampaikan ke anak-anak itu apa yang mereka inginkan juga. Jadi apa yang mereka mau sebisa mungkin kami wujudkan. Mereka itu maunya apa, mau masak apa. Berikutnya kegiatan ekstrakurikuler Science Club. Kegiatan ekstrakurikuler yang mengeksplorasi berbagai eksperimen tentang fenomena keseharian sekitar kita. Seperti proses pembekuan es krim yang dikenal di masyarakat dengan es puter. Serunya membuat es puter bagi siswa yang ingin segera melihat hasilnya. Siswa lainnya sibuk mencatat untuk persiapan eksplorasi pekan depan. Beberapa bahan dan peralatan dicatat penuh antusias. Ekstrakurikuler Science Club ini adalah ekstrakurikuler yang isinya tentang percobaan atau membuat eksperimen yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan itu biasanya bisa ditemui atau mudah dibeli di sekitar rumah mereka. Tujuannya khususnya untuk melatih keterampilan berkomunikasi anak-anak, mulai dari menyampaikan alat dan bahan percobaan, menyampaikan tujuan percobaan, kemudian juga menyampaikan hasil dari apa yang mereka sudah lakukan dengan kelompoknya. Jadi anak-anak ada presentasi setelah ya, jadi setelah percobaan, anak-anak menyampaikan hasil percobaannya seperti apa. Mulai dari ada anak-anak yang membaca terlebih dahulu, kemudian juga latihan untuk menyampaikan tanpa teks bacaan. Jadi dengan pengalaman itulah kemudian ya, dia langsung bisa melihat, mengamati. Ya, mengamati. Jadi seperti percobaan pembiasan cahaya. Nah, itu kan kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, itu ketika kita sudah menjumpai di kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa mengerti, oh teorinya ternyata pembiasan cahaya itu karena pantulan cahaya. Nah, yang dipantulkan ke dalam benda, jadi seperti pensil yang dimasukkan ke dalam gelas itu kan sebenarnya pembiasan cahaya. Jadi pensil yang dimasukkan ke dalam gelas, karena pantulan cahaya, pensil itu menjadi seperti patah. Sementara itu kita bisa melihat bagaimana ekstrakurikuler lainnya seperti panahan. Sebagai peserta pemula, mereka cukup menggunakan busur dari bahan sederhana, yakni paralon dengan ukuran yang sudah disesuaikan. Begitu juga dengan jarak memanah, posisi sasaran yang cukup pendek dari para siswa meluncurkan anak panah. Tidak tanggung-tanggung, SD Islam Al-Fat menghadirkan pelatih profesional dari Perpani, yaitu Persatuan Panahan Indonesia. Sebagai pelatih, Hasto menuturkan, olahraga panahan selain membangun atau melatih kekuatan fisik, juga mendidik jiwa sang atlet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini, jadi pertama kita bicara tentang memanah ya. Jadi kalau kita lihat bahwa filosofi memanah itu
ada itu sejak dahulu kala ya. Ketika Rasulullah mengadakan suatu dakwah dalam Islam, yang jelas busur dan anak panah ini adalah salah satu alat bela diri yang sangat berguna. Dan bahkan bisa diistilahkan busur dan anak panah inilah adalah alat yang sangat dan bahkan paling berjasa terhadap penyebaran agama Islam. Maka itu kami yang mungkin pada saat ini lebih dulu ataupun mungkin ya bisa dibilang sudah memiliki standar sebagai pelatih, saya dengan tulus ya, dengan ikhlas belajar mencoba untuk mensiarkan atau mendakwahkan busur dan anak panah ini. Jadi busur dan anak panah ini sengaja kami programkan sekitar 5 tahun yang lalu. Saya membuat satu program namanya penguatan jasadiah. Ya, penguatan jasadiah itu adalah satu program syiar bagaimana agar anak-anak usia dini, anak-anak jauh sebelum mengenal olahraga-olahraga yang lain yang mungkin bisa menghabiskan waktu mereka, saya berusaha untuk mengenalkan busur dan anak panah ini dipakai sebagai alat membantu proses pembelajaran, proses pendewasaan diri, termasuk proses membangun jasmani dan rohani yang baik. Baik itu artinya yang sehat, kuat, dan tangguh gitu. Jadi Dalamnya ada membangun karakter. betul. Jadi kalau saya sampaikan bahwa busur dan anak panah ini ada satu alat saja untuk membantu membangun jasmani dan rohani. Jasmani itu secara fisik kuat, sehat, kuat ya, tangguh, tapi juga secara mental. Bayangkan, busur dan anak panah ini, anak-anak ini diajarkan juga tentang adab. Bagaimana meletakkan busur, memainkan anak panah, ya kode etiknya. Nah ini yang mungkin bisa kita sebagai sarana edukasi. Bahwa anak-anak seusia dini sudah diajarkan bagaimana berolahraga tetapi memiliki karakter yang benar. Nah selama ini kita melihat anak-anak ini semakin mengerti olahraga, kadang-kadang semakin kurang sportif. Nah, di sini diajarkan. Bahkan filosofi memanah ini, kalau kita buat pertandingan, kita bisa menang tanpa harus menyentuh. Tidak perlu banting, tidak perlu ada rasa dendam, rasa sakit. Ini yang saya unggulkan, bagaimana agar saya ini bisa punya semangat untuk mensiarkan panah ini. Selama ini, anak-anak masih terlalu sibuk dengan permainan-permainan modern. Padahal di sini sangat banyak sekali manfaatnya. Bisa membuat otot. Dalam hiruk-pikuk permainan modern, permainan panahan dibutuhkan untuk membantu para siswa fokus dalam belajar dan juga melatih koordinasi gerakan otot yang lebih baik. Berikutnya, ekstrakurikuler yang terakhir di SD Islam Al-Fat, yaitu ekstrakurikuler vokal. Ekstrakurikuler vokal ini melatih para siswa untuk mampu melantunkan lagu-lagu wajib, nasional, dan lagu-lagu daerah sesuai dengan pakem notasi yang mengiringinya. Dengan latihan ini, diharapkan dapat menambah kemampuan olah vokal dan rasa percaya diri. Pendamping ekstrakurikuler vokal ini menuturkan bagaimana olah vokal sebagai salah satu bekal para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Anak-anak ikut ekstra vokal selain diajarkan lagu-lagu wajib, juga nanti juga diajarkan lagu-lagu daerah. Karena di sini tuh banyak anak-anak itu tidak bisa mengembangkan di bakat vokal karena jarang sekali untuk guru bisa mengajarkan seperti ini. Makanya anak-anak kalau sudah nanti sekolah lanjutan itu mesti dia kalau memang disuruh untuk belajar vokal, otomatis dia harus les ke sana ke sini seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak di sini sudah dapat dasar, di sana nanti tinggal mengembangkan sendiri begitu. Ya harapannya anak supaya nanti yang ikut ini di kelas selanjutannya tidak harus les di luar lagi, cukup dengan guru kelasnya di lanjutan sekolahnya nanti. Dalam satu pekan, para siswa mendapatkan satu lagu untuk dipelajarinya. Bagaimana tinggi rendah oktav, dan sesuai dengan hitungan tempo serta musik yang mengiringinya. Dengan latihan vokal pada kegiatan eskul ini, diharapkan
siswa bisa mendapatkan dasar olah vokal pada jenjang sekolah berikutnya. Tim Liputan Alfat melaporkan.